مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan pagi hari yang mulia ini kembali dikumpulkan di atas ketaatan kepadanya di tempat yang mulia ini, beribadah kepada Allah SWT yang kita sambung dengan menuntut ilmu syar'i, menghadiri taman di antara taman-taman surga sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza marartum bi rawdatin min riyadhil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah. Maka majelis ilmu yang dijelaskan di dalamnya agama Islam, firman Allah, hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka itu adalah taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang termasuk dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita dalam perjalanan kita ini menuju surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu secara umum menjelaskan tentang akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim. Ya. Pertama-tama tentunya yang akan kita bahas pengertian apa yang dimaksud dengan akhlak, khuluq. Apa yang dimaksud dengan akhlak itu? Akhlak di sini kata para ulama, huwa as-sajiyyatu wat-tab', yakni tabiat, karakter. Ya, karakter atau tabiat yang ada pada seseorang. Dan para ulama menjelaskan bahwasannya suratul insan, apa yang diperlihatkan oleh manusia terbagi menjadi dua, ya, atau manusia itu memiliki dua bagian yang ada pada dirinya. Yang pertama bagian yang nampak pada dirinya. Yang kedua bagian yang tersembunyi di dalam dirinya. Adapun yang nampak pada dirinya seperti bentuk tubuhnya, ya, wajahnya dan seterusnya. Adapun yang tersembunyi di dalam dirinya adalah apa-apa yang tertanam di dalam dirinya, dalam hatinya berupa kebaikan atau keburukan. Ya. Maka inilah tabiat dan karakter yang ada pada manusia, baik yang mereka tampakkan atau yang tersembunyi dari mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di dalam Islam Allah SWT mengajarkan kaum muslimin untuk memiliki kebaikan atau berada di atas kebaikan, baik apa yang mereka tampakkan lahiriah mereka ataupun yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka.
Islam adalah agama yang sempurna, yang memberikan bimbingan untuk kebaikan-kebaikan apa yang ditampakkan oleh seseorang berupa tampak lahiriahnya, dan apa yang disembunyikan, yang tertanam dalam hatinya berupa iman, karakter dan tabiat dan seterusnya. Secara umum Islam mengajarkan kaum muslimin untuk memiliki akhlak yang karimah, akhlak yang karim, ya, akhlak yang karim. Apa itu karakter, tabiat atau akhlak yang karim? Kalau kita lihat makna dari karim, maka karimus syai', karimnya sesuatu adalah sesuatu bagian yang paling baik. Ya. Karimus syai' yaitu sesuatu bagian yang paling baik dari sesuatu itu. Itu jika sesuatu dinamakan karim. Nabi SAW bersabda seperti ini kepada para petugas pengambil zakat. Maka kata Nabi, wa iyyakum wa karaima amwalihim, jauhi oleh kalian harta yang karim di sisi mereka. Maksudnya jangan kalian ambil harta yang mereka sangat senangi, yang sangat terbaik di sisi mereka, nggak boleh. Yang boleh diambil dari harta zakat adalah yang pertengahan, yang terbaik, yang disenangi oleh pemiliknya, tidak boleh untuk diambil. Maka Nabi mengatakan wa iyyaka wa qaraima amwalihim. Maka itulah makna dari karim, yang terbaik dari sesuatu. Maka kalau dikatakan akhlak karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang karim, berarti itulah yang diinginkan oleh Islam bagi kaum muslimin, atas kaum muslimin memiliki akhlak yang terbaik, akhlak yang baik, yang terbaik dari perangai yang ada pada manusia itu. Islam menginginkan kaum muslimin, menginginkan umatnya untuk menampakkan dan tertanam dalam dirinya tabiat, karakter dan perangai yang terbaik yang ada pada manusia, yang bisa dilakukan oleh manusia. Itulah agama Islam. Itulah agama Islam. Ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang beriman yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hadis yang disahkan oleh para ulama, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi serta yang lainnya. Kata Nabi, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwasannya kebaikan iman itu beriringan dengan kebaikan akhlak. Kebaikan perangai, kebaikan tabiat yang dia tampakkan ataupun yang dia sembunyikan. Kebaikan iman beriringan dengan kebaikan akhlak. Semakin sempurna keimanan seseorang, maka semakin baik pula lah akhlaknya. Maka kata para ulama, hadis ini hendaklah kita letakkan di hadapan mata kita sebagai tolak ukur untuk menilai keimanan diri kita sendiri-sendiri. Kadar dan nilai keimanan kita itu tercermin dari akhlak perangai yang kita tampakkan, yang ada pada seseorang. Karena kata Nabi, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlak seseorang, maka ini menunjukkan semakin sempurna keimanannya. Semakin sempurna keimanannya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada seorang yang
semakin banyak belajar, semakin banyak memiliki ilmu, akan tetapi ilmu dan yang dia pelajari itu tidak mengangkat akhlak yang harusnya dia tampakkan, maka ini menunjukkan kemungkinan ada kesalahan dari apa yang dia pelajari, ada kesalahan dari apa yang dia yakini. Karena kesempurnaan keimanan seseorang beriringan dengan kebaikan akhlaknya. Semakin baik imannya akan semakin baik akhlaknya. Jika akhlaknya itu kurang baik, ini menunjukkan kekurangan dari imannya. Karena iman dan akhlak beriringan, ya, baik dan buruknya. Sebagaimana kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah untuk menciptakan dan mencetak karakter-karakter dan tabiat serta akhlak yang mulia yang ada pada manusia. Di antara tujuan dari syariat yang mulia ini, bahkan tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah agar umatnya memiliki perangai tabiat atau akhlak yang tinggi. Yang tinggi. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mensucikan manusia. Di antaranya adalah mensucikan mereka dari perangai dan akhlak yang jelek. Allah SWT berfirman, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Dalam surah Al-Baqarah Allah SWT berfirman, sebagaimana Allah telah utus ke tengah-tengah kalian seorang rasul dari bangsa kalian sendiri, membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah SWT dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah. Dan Rasul tersebut mensucikan kalian, wa yuzakkikum, dan Rasul itu mengajarkan apa-apa yang kalian tidak ketahui. Maka ini diantara tugas dan maksud tujuan diutusnya Rasulullah SAW untuk mengajarkan manusia, membacakan ayat-ayatnya, mengajarkan kepada manusia dan mensucikan mereka. Di antara bentuk pensucian yang diinginkan oleh syariat ini bagi kaum muslimin adalah mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek, dari perangai dan tabiat yang jelek, untuk dijauhi dan dihindari, dan berusaha mengupayakan diri untuk memiliki akhlak yang mulia sebagaimana yang diarahkan oleh syariat yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan disahkan oleh para ulama, kata Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan makarim akhlak, menyempurnakan akhlak yang mulia, menjadikan manusia memiliki akhlak yang mulia, menghiaskan diri dengan akhlak yang mulia. Ini tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Maka tidak ada satupun bagian dari syariat, apapun bentuknya, baik itu amaliyah hati, apalagi yang ini menjadi penentu, berupa iman kepada Allah dan iman-iman yang lainnya dari rukun iman yang 6, berupa amalan-amalan lahiriah, salat dan yang lainnya. Itu tidak lain ditujukan dan diinginkan dari pensyariatan itu semua agar tercipta manusia-manusia, agar tercipta sebuah umat yang memiliki akhlak yang karim, akhlak yang mulia, yang tinggi, ya, yang bagus. Ya, itu semua dari
tujuan syariat yang mulia ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sudah seharusnya ketika seorang mengamalkan agamanya dan benar dalam mengamalkannya, otomatis akhlaknya akan terbawa, perangainya akan terbawa, karakternya akan terbawa menuju karakter dan perangai yang paling baik, ya, paling baik menurut apa yang diarahkan dan dicintai oleh Allah SWT serta Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, ya. Para ulama kemudian menjelaskan majalat husnil khuluq, medan dari akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini kepada siapakah harus kita tampakkan? Dalam hal apakah kita harus memiliki akhlak yang mulia? Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin sebagian orang, ya, banyak yang menganggap kalau akhlak itu hanya berkaitan dengan perilaku kita, hubungan kita dengan sesama manusia. Perilaku kita yang berkaitan dengan hubungan kepada sesama manusia. Ya. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap bahwasannya akhlak yang dimaksud, yang dibawa oleh Islam, yang diajarkan oleh Islam adalah akhlak yang berkaitan hanya tentang perilaku dan hubungan sesama manusia. Maka ini tidak salah secara keseluruhan, tapi kurang tepat. Karena akhlak yang dibawa oleh Islam bukan hanya berkaitan dengan perilaku yang harus ditampakkan oleh seseorang, berkaitan dengan hubungannya kepada sesama manusia, terutama kepada orang yang paling dekat dengan dirinya, orang tuanya, kerabatnya, dan lain-lain. Bukan hanya berkaitan dengan hubungan sama manusia, tapi akhlak yang dibawa oleh Islam, yang diajarkan oleh Islam, karakter yang ingin dicetak dan diarahkan kepada kaum muslimin juga berkaitan dengan akhlak dan perangai perilaku dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah perilaku, perangai yang harus kita tampakkan ke hadapan Allah? Maka ini pun diajarkan oleh Islam, bahkan ini yang sangat terpenting, yang menjadi asas. Ya, bahkan bisa menjadi sesuatu yang sia-sia ketika seseorang baik perangai dan akhlaknya kepada manusia, akan tetapi kepada Allah dia tidak memiliki akhlak yang baik. Maka kebaikannya kepada manusia ini enggak akan ada artinya nanti dibawa ke hadapan Allah di yaumul qiyamah. Walaupun mungkin dia diberikan ganjaran di dunianya, tapi ketika dibawa ke hadapan Allah, karena dia tidak memiliki perangai yang baik, akhlak yang baik kepada Allah SWT, maka ini membuat sia-sia akhlak yang baik yang dia tampakkan kepada manusia, yang dia perlakukan manusia dengannya. Inilah sebab kenapa orang-orang kafirin yang memiliki akhlak yang mulia, bahkan terkadang akhlaknya lebih baik dari orang-orang atau sebagian orang-orang Islam, ya, tetap saja tidak akan menyelamatkan mereka di hadapan Allah. Karena ada satu bagian dari akhlak, bahkan ini menjadi asas yang tidak ada pada mereka, yang mereka tidak miliki, yaitu akhlak kepada Allah berupa iman yang benar, berupa ketundukan kepada Allah, kepada agamanya, kepada syariatnya, yang itu yang tidak ada pada mereka. Walaupun perilaku dan perangai mereka baik kepada sesama manusia, tapi ketika hal ini enggak ada, maka amal mereka itu mungkin dibalas oleh Allah di dunia, akan tetapi di akhirat enggak akan ada artinya. Allah SWT berfirman tentang orang-orang kafirin, wa qadimna ila
wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan apa yang dahulu diamalkan oleh orang-orang kafirin ini dari amalan-amalan, tapi kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan. Enggak ada harganya di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki bagian dari akhlak yang sangat asas dan pokok, yaitu akhlak kepada Allah berupa iman yang benar, yang lurus. Ini enggak ada pada mereka. Ya. Walaupun ini tidak menjadi bagian yang khusus pembahasan kita berbicara tentang akhlak ini. Ini babnya masuk dalam bab akidah. Bab akidah, bagaimana iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, pada hari kiamat dan seterusnya. Ini bab akidah. Tapi paling tidak ini harus kita ketahui. Terkadang kita hanya mencukupi memahami dan mengerti kalau akhlak itu hanya sekedar perilaku sesama manusia, enggak. Tapi perilaku kita kepada Allah pun bagian dari akhlak. Ya. Dan ada beberapa poin besar yang dijelaskan para ulama. Poin besar berkaitan dengan akhlak kita kepada Allah. Ya. Apa yang harus ada pada diri kita berkaitan dengan perilaku kita kepada Allah. Ya, ini poin besarnya saja. Yang pertama kata para ulama, di antara akhlak kita yang harus kita tampakkan kepada Allah, yakni menerima apa yang datang, khobarnya, kabar. Menerima kabar-kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan iman, dengan membenarkan. Ini akhlak kita kepada Allah. Menerima apa yang datang kabarnya dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, kita terima dengan iman, dengan mempercayainya, membenarkannya. Jika seorang berhadapan dengan kabar yang datang dari Allah ataupun Rasulnya, dia tolak, maka ini akhlaknya berarti kurang baik kepada Allah. Ya. Di antara akhlak yang baik kepada Allah adalah menerima kabar yang datang dari Allah atau Rasulnya dari hadis-hadis yang sahih. Kita terima dengan pembenaran, walaupun hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun terkadang mungkin kita belum memahaminya. Dan gak tahu kok bisa seperti itu. Tapi kalau itu adalah kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka gak ada jalan lain kecuali terima. Allah telah berfirman, "Waman asdaqu minallahi haditsan." Siapa yang paling benar perkataannya dari Allah? Siapa yang paling benar perkataan dari Allah? Maka kalau Allah mengabarkan ini dan itu akan seperti ini dan seperti itu, kalau Rasulnya mengabarkan ini dan itu akan seperti ini dan itu, kita terima. Walaupun terkadang belum kita pahami. Karena Allah juga telah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha," dalam surat An-Najm. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah bicara berdasarkan hawa nafsunya. Tapi apa yang dia bicarakan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada dirinya. Maka apa yang datang dari Nabi SAW yang mungkin tidak tercantum dalam Al-Quran, maka itu pun bagian dari wahyu Allah. Selama itu adalah sahih, hadis yang sah dari Rasulullah SAW, maka harus kita benarkan. Contoh hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, ini hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, pernah bersabda, "Idza waqa'a dzubab fi syarab ahadikum falyaghmishu aw falyughmishu thumma liyatrahhu fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil akhar shifa." Kata Nabi SAW, jika ada lalat yang jatuh ke bejana salah seorang di antara kalian, di situ ada air minumnya, jatuh, maka kata Nabi, falyughmishu, tenggelamin.
tenggelamin dia. Ya. Thumma liyatrahu. Kemudian setelah ditenggelamin, buang. Airnya jangan dibuang, minum. Kata Nabi, karena pada sayap lalat itu ada racun dan di sayap satunya ada penawarnya. Nabi bukan ilmuwan, enggak tahu tentang perkara gaib seperti ini. Allah berfirman tentang Rasulullah, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, aku ini tidak ada padaku perbendaharaan Allah dan aku pun tidak tahu perkara gaib. Kemudian dari mana Rasulullah SAW tahu kalau di sayap itu ada penyakit dan di sebagiannya itu ada penawarnya, sayap satunya lagi ada penawarnya? Dari mana beliau tahu? Wahyu dari Allah, wahyu dari Allah, wahyu dari Allah. Maka terkadang kan kita nggak paham, kok laler masuk, malah disuruh tenggelamkan, kemudian airnya jangan dibuang, kita minum, lalernya buang. Apa tuh kita jorok seperti itu? Tapi Nabi mengatakan satunya penawar, satunya lagi adalah penyakit, satu lagi penawar. Maka akhlak yang benar berhadapan dengan hal yang seperti ini, dan ini hadis yang sahih, kita benarkan, ya. Walaupun kita nggak paham, walaupun kita nggak tahu. Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi SAW ini terbukti, ya, secara ilmiah diteliti oleh sebagian pakar, ya, sayapnya di sayap lalat itu, dubab itu ada racun, kuman dan seterusnya, ya. Dan di sayap satu lagi itu penawarnya. Nah itu benar dibuktikan oleh para pakar ilmiah. Seperti contohnya sabda Nabi SAW, "Idza walagal qalb fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab." Kata Nabi, kalau anjing memakai bejana kalian, tempat makan atau tempat minum kalian, dan makan dari itu, dari tempat minum atau tempat makan kalian, terus kalian mau memakai bejana itu, maka cuci dulu 7 kali. Di cucian pertama campur dengan tanah. Dan ternyata diteliti, tanah itu dapat menghilangkan kuman, bakteri yang dihasilkan dari air liur anjing itu. Dari mana Nabi SAW tahu? Dari mana Rasulullah SAW tahu? Kalau bukan dari yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh. Membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini bagian dari akhlak yang mulia. Contohnya lagi. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini hadis yang sahih, itu mengabarkan nanti di padang mahsyar nanti, ya, matahari itu akan didekatkan 3 mil. Sejarak 3 mil. Entah 3 milnya 3 mil dunia atau 3 mil akhirat, walhal kata Nabi 3 mil. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, kita ketahui matahari itu kalau dia bergeser jauh sedikit saja, kita ini bisa beku. Maju, mendekat sedikit saja, kita ini bisa kebakar, sebagaimana dikatakan oleh para ahli dalam hal tersebut. Allah ta'ala alam. Tapi di yaumul qiyamah 3 mil. Ada sebagian orang menolak hadis ini. Gimana ini hadis ini? Matahari yang ada yang jaraknya puluhan ribu, ratusan ribu kilometer atau jutaan kilometer ini, ya, kalau mendekat sedikit saja kita akan kebakar. Gimana 3 mil? Dia tolak dengan hanya berdasarkan apa yang dia ketahui ilmunya, ya, dengan hanya berdasarkan apa yang dia ketahui ilmunya, dia tolak hadis Nabi SAW yang Nabi mengabarkan inilah diantara kejadian yaumul qiyamah. Maka penolakan itu menunjukkan akhlak yang tidak baik kepada Allah, kepada Rasulnya.
Ini yang pertama. Di antara bagian dari akhlak kepada Allah dan Rasulnya, membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian di antara akhlak kepada Allah SWT, yaitu menerima hukum yang datang dari Allah, syariat yang datang dari Allah, ya, dengan lapang dada dan mengamalkannya. Ya, contoh, Allah perintahkan salat, maka akhlak yang baik kepada Allah kerjakan. Allah perintahkan saum, akhlak yang baik kepada Allah ya kerjakan, dan seterusnya. Dari syariat-syariat dan hukum-hukum yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka akhlak yang baik kepada Allah adalah kita mengamalkan apa yang disyariatkan tersebut. Ya. Kemudian di antara akhlak kepada Allah SWT yang dijelaskan para ulama ini secara umum, ya, yaitu menerima ketetapan Allah SWT. Menerima ketetapan Allah, takdir Allah SWT dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Ya, ini diantara bagian akhlak kepada Allah SWT. Ini menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT, yang mungkin terkadang dari ketetapan Allah tersebut tidak mengenakan dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi akhlak kita kepada Allah menuntut kita untuk bersabar atas ketetapan Allah. Makanya kita diperintahkan untuk mengucapkan innalillah. Kita ini milik Allah. Kalau terkena musibah, kita diperintahkan untuk mengucapkan innalillah. Kita ini milik Allah. Diajarkan oleh agama ini agar kita sadar kita ini milik Allah. Maka kalau kita milik Allah, Allah pemiliknya, Allah pengaturnya, Allah yang menetapkan sesuatu yang ada pada kita, apa yang mau Allah berikan, apa yang mau Allah ambil, maka itu milik Allah. Nggak ada hak buat kita kecuali sabar. Kecuali sabar. Nabi SAW bersabda, inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta falyasbir waliyahtasib. Milik Allah apa yang Allah beri, milik Allah apa yang Allah ambil, maka hendaklah kamu sabar dan meminta ganjaran dari musibah yang menimpamu. Minta ganjaran kepada Allah diganti yang lebih baik dari musibah yang menimpamu. Maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Agar tertanam dari dalam diri seorang muslim untuk bersabar dan menerima ketetapan-ketetapan Allah, takdir Allah yang mungkin terkadang tidak sesuai dengan keinginannya. Maka akhlak kepada Allah SWT diantaranya sabar dalam menghadapi ketetapan Allah, takdir Allah SWT. Tidak menyikapinya dengan meratap, dengan teriak-teriak, dengan memukul pipi, merobek-robek baju dan seterusnya dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Atau mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan dia tidak terima akan ketetapan Allah. Ini akhlak yang tidak baik. Akhlak yang tidak baik kepada Allah SWT. Ya. Padahal ini bagian dari pembahasan ilmu yang lain dalam agama ini, tentang akidah, tentang masalah iman dan seterusnya. Adapun akhlak yang menjadi pembahasan khusus dalam pembahasan kita adalah berkaitan dengan akhlak kita, perangai kita, perilaku kita kepada sesama manusia. Secara khusus kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, lebih khusus lagi orang-orang yang terdekat dengan diri kita. Dari orang tua, anak-anak, keluarga, kerabat, tetangga, ya, teman-teman sejawat kita, teman kantor kita dan seterusnya. Maka Islam pun mengajarkan bagaimana perilaku, bagaimana akhlak, bagaimana perangai yang harusnya kita tampakkan dan kita perlakukan manusia dengan akhlak tersebut. Dengan akhlak tersebut. Nah, ini banyak sekali pembahasan-pembahasan mengenai bagaimana muamalah, bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, secara umum akhlak mulia itu di dalam perilaku kita kepada sesama manusia, maka telah dijelaskan oleh seorang tabi'in besar, Imam Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, menjelaskan apa sih, bagaimana perangai dan akhlak yang mulia secara umum perilaku kita kepada sesama manusia, kepada makhluk.
Ya. Al-Imam Hasan bin Hasan Al-Basri mengatakan, husnul khuluq kafful adza, badlun nada, wa talaqatul wajhi. Yang namanya akhlak yang mulia itu adalah kafful adza. Yang pertama, bagian yang paling yang paling standar dari akhlak yang mulia. Tidak dikatakan seorang memiliki akhlak yang mulia kalau tidak memiliki hal ini. Ini standarnya. Ya. Minimal, standar minimal. Barang siapa yang tidak memiliki ini, maka dia tidak atau belum memiliki akhlak yang mulia. Apa yang pertama ini? Ini yang menjadi standar ini. Kaful adza. Menahan diri dari mengganggu. Tidak mengganggu, tidak menyakiti orang lain. Ini standar. Ya. Ini standar. Dia dikatakan seorang memiliki akhlak yang mulia kalau tidak memiliki ini. Tidak menyakiti, tidak mengganggu. Ya. Kenapa ini menjadi standar? Karena ini yang paling mudah untuk dilakukan. Yang paling mudah untuk dilakukan. Karena seorang tinggal diem. Tidak berbuat. Gak usah ngapa-ngapain. Kan gak ganggu orang namanya juga. Ya, gak ganggu orang. Gak ganggu berarti gak ada yang dia lakukan. Diam saja. Maka ini paling mudah. Paling ringan dan paling yang menjadi standar. Ya, kaful adza. Ya, kafur adza. Meninggalkan gangguan, tidak mengganggu. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam agama kita ada 3 hal yang kita tidak boleh ganggu manusia, menyakiti manusia di dalamnya. Yang pertama dalam masalah darah, yang kedua dalam masalah harta, yang ketiga dalam masalah kehormatan. 3 hal ini, darah, harta, dan kehormatan, kita tidak boleh sakiti, ganggu manusia di dalamnya. Enggak boleh. Enggak boleh kita tumpahkan darah tanpa hak. Ya, tanpa hak. Secara sia-sia, tanpa sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Beda kalau dibenarkan oleh syariat, seperti hukuman-hukuman yang ada dalam syariat ini, yang kadang berkaitan dengan tertumpahnya darah. Tapi kalau tidak sesuatu yang diarahkan oleh syariat, maka nggak boleh. Maka nggak boleh ditumpahkan darahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama kita, agama yang paling tahu dan paling besar bentuk penjagaannya terhadap darah manusia. Nggak boleh darah manusia itu disembarangkan, walaupun orang itu adalah orang kafir sekalipun. Nggak boleh, kecuali dengan haknya. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, terikat perjanjian untuk saling memberikan keamanan, terikat perjanjian untuk memberikan keamanan kepada mereka seperti para turis yang datang ke negeri-negeri kaum muslimin, ya, atau negara-negara yang berjanji untuk saling berdamai. Kemudian kita membunuh orang kafir tersebut, padahal dia sudah terikat perjanjian untuk saling memberikan keamanan, maka si pembunuh ini diancam oleh Rasulullah, dia tidak akan mencium bau surga nanti yaumul qiyamah. Tidak akan mencium bau surga. Lihat, orang kafir sekalipun Islam paling tahu bagaimana cara menghargai dan memuliakan darah manusia, apalagi membunuh kaum muslimin tanpa hak. Membunuh kaum muslimin tanpa hak, ini dosa yang sangat besar sekali. Kata Nabi SAW, madzal al-abdu fi fushatin fi dinih man malam yusib daman haraman. Seorang itu senantiasa dalam keluasan dalam beragama selama dia tidak menumpahkan darah yang haram, yang tidak boleh untuk ditumpahkan. Maka orang yang menumpahkan darah tanpa hak, ini membawa sesuatu yang sangat besar ke hadapan Allah. Ya.
yang diancam oleh Allah SWT, neraka Allah SWT. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin sengaja tanpa hak, maka balasannya neraka jahanam. Lihat, Allah ancam keras sekali. Apalagi nyawa itu adalah nyawa seorang muslim. Gak boleh disembarangkan hanya dengan alasan-alasan yang samar, alasan-alasan yang gak jelas. Dia bukan kelompoknya, orang ini kafir, orang ini keluar dari Islam, dengan alasan-alasan yang gak jelas. Kemudian dia bunuh kaum muslimin, dia tumpahkan darah kaum muslimin, maka ini haram. Ini haram. Nabi SAW bersabda, la zawalud dunya wa ma fiha ahwan 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Dunia ini lenyap beserta isinya, termasuk Ka'bah. Lenyap. Itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Terbunuh tanpa hak. Sangat dimurkai oleh Allah. Bahkan dunia ini lenyap beserta Ka'bah di dalamnya, itu lebih ringan di sisi Allah daripada seorang muslim yang terbunuh. Maka para ulama, oleh sebab itu para ulama itu menasihati bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, dan terkadang mereka bersemangat untuk bisa menyentuh Hajarul Aswad, yang itu hukumnya sunat, nggak wajib. Tapi terkadang mereka berlebihan sampai menyakiti kaum muslimin. Maka ini nggak boleh. Maka ini nggak boleh menyikut kaum muslimin, nginjek kaum muslimin, ya saudaranya itu nggak boleh. Hanya untuk bela-belain megang Hajarul Aswad, nggak boleh. Kenapa? Karena kaum muslimin lebih mulia di sisi Allah SWT. Ya, maka ini darah. Hadirin maka Allah SWT, lihat bagaimana Islam sangat menghargai darah itu. Nggak boleh. Satu tetes darah sangat dihargai oleh Islam. Nggak boleh ditumpahkan begitu saja tanpa hak. Apakah kita tahu kalau satu gigi ini yang copot tanpa hak karena dizalimi, 5 ekor onta gantinya. Dalam Islam, satu gigi 5 ekor onta. Kalau ontaknya satunya 20 juta, berarti kali 5 100 juta. Ada orang berantem, nyopotin gigi saudaranya, maka gak kenal siapa yang salah, pokoknya ada yang copot. Kalau mau berantem mulut silahkan, tapi kalau udah sampai darah mengalir, ini ada perkara tersendiri dalam Islam. Satu gigi 5 ekor onta. Ya, 5 ekor onta. Ya, wah ini nggak bisa disembarangkan. Iya memang nggak boleh masalah darah itu. Kemudian yang kedua, dalam masalah harta, Islam adalah agama yang menetapkan kepemilikan bagi pribadi-pribadi itu, ya sesuai dengan cara yang dibenarkan. Apa yang menjadi milik seseorang maka itu haknya. Nggak boleh orang lain melampaui batasan, kecuali dengan cara yang benar, jual beli tanpa ada tipuan di dalamnya. Hadiah, beri, sedekah, iya. Tapi selain dari cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, memindahkan kepemilikan orang lain, ini dosa yang sangat besar. Nabi SAW pernah bersabda tentang orang yang menggeser batas tanah. Kan kepemilikan diantaranya tanah kan, harta. Orang yang geser batas tanah, misalnya tanahnya 50 meter, dia geser dikit aja. Maka kata Nabi, diantara ancamannya, orang yang tanpa hak mengambil harta, menggeser tanah saudaranya, dia ambil, maka dia akan dikalungkan, ya, sebesar tanah yang dia ambil itu tanpa hak. Ya, misalnya sejengkal, maka dia akan dikalungkan dengan tanah itu, sejengkal itu. Tapi bukan yang kita lihat di depan mata. Sejengkal tanah dan 7 ke bawahnya. Karena bumi ini kan 7 lapis. Sejengkal tanah itu dan 7 ke bawahnya. Gimana yang ngambil semeter? Bagaimana yang mengambil puluhan meter? Bagaimana yang 1 hektar? Yang ngambil tanah tanpa hak? Ancamannya berat yaumul qiyamah.
Enggak boleh dilampaui. Enggak boleh dizalimi dalam harta. Dalam harta. Ya. Pencurian dan lain-lain. Islam paling menghargai hak kepemilikan masing-masing pribadi. Gak boleh diambil kecuali dengan cara yang benar. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara gangguan yang gak boleh kita berikan atau perlakukan manusia dengannya dalam masalah kehormatan. Dalam masalah kehormatan. Gak boleh kita mencaci makinya. Sabbul muslim fiskun kata Nabi. Mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan. Gak boleh kita caci maki, kita rendahkan dia. Ya, kita hina dia, kehormatannya, enggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian satu dengan yang lainnya itu haram. Gak boleh kalian saling ganggu, gak boleh kalian menyakiti, gak boleh kalian melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini akhlak yang mulia, kaful adza, menahan diri dari gangguan, tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak memudaratkan orang lain. Kemudian yang kedua, di antara bagian dari akhlak perilaku kepada manusia secara umum, yaitu badlun nada. Badlun nada, badlun nada itu mencurahkan kebaikan, mencurahkan kebaikan. Ini bagian dari akhlak yang mulia. Mencurahkan kebaikan apa yang bisa kita lakukan untuk manusia secara umum, untuk kaum muslimin secara khusus, untuk orang-orang yang terdekat kepada kita lebih khusus lagi. Mereka yang lebih berhak untuk kebaikan kita yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Badlun nada, mencurahkan kebaikan. Ya, Allah SWT menjelaskan tentang sifatnya penghuni surga, orang-orang yang bertakwa. Kata Allah dalam surah Al-Imran, "Alladzina yunfiquna amwalahum, alladzina yunfiquna fis sarra' wad-dharra." Di antara sifat orang-orang yang bertakwa, para penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang infak dalam keadaan sulit dan lapang. Ini akhlak yang mulia, badlun nada, mencurahkan kebaikan dengan hartakah, dengan sarankah, dengan masukankah, ya. Bahkan dengan tenaga, seperti yang dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Bahkan dengan menuangkan air ke tempat minum saudara kita. Kita tuangin airnya. Ini termasuk badlun nada, akhlak yang mulia. Bagian dari sedekah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuangkan airnya. Ya, kita bantu dia naik ke kendaraannya. Kita bawakan barang yang berat yang dia bawa itu. Ya, kita menolongnya dengan harta. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an amshi ma'akhil muslim fi hajatin min hatta yaqdiya ahabba ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berjalan bersama saudaraku muslim untuk membantu menolongnya memenuhi kebutuhannya, keperluannya, hajatnya. Ya, itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjidku ini, di masjidku yang Masjid Nabawi. Lebih aku sukai daripada aku iktikaf selama sebulan." Lihat, menolong seorang muslim memenuhi hajatnya lebih disukai oleh Nabi SAW daripada iktikaf di masjid sebulan. Iktikaf di masjid sebulan kemanfaatannya untuk dirinya sendiri. Tapi membantu kaum muslimin kemanfaatannya bukan hanya pada diri sendiri, tapi dirasakan juga oleh kaum muslimin. Hadirin wa Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda, "Wallah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi." Allah menolong hambanya selama dia menolong saudara-saudaranya. Maka wajar kalau ada orang-orang yang menjadi penjamin dari anak-anak yatim, pengurus mereka, menjamin kehidupannya sampai mereka dewasa, balik. Maka kata Nabi, "Ana wa kafilul yatim kahatain." Aku dan
orang penjamin yang menjadi mengurus, yang menjamin kehidupan anak yatim, kayak gini nih, kedekatannya nanti yaumul qiyamah. Jadi kebaikan yang sangat banyak bagi orang-orang yang bisa mencurahkan kebaikan bagi orang lain. Dan itu yang memang diarahkan oleh agama kita yang mulia, agama kita yang mulia. Kemudian hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bagian dari akhlak yang mulia juga, ya, yang dijelaskan para ulama, yaitu talaqatul wajhi, yaitu bermuka manis. Talaqatul wajhi, ya, bermuka manis ketika bertemu dengan saudaranya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan kebaikan sedikit pun juga, walaupun hanya dengan bermuka manis ketika berhadapan dengan saudaramu. Maka ini akhlak yang mulia. Kaful adza, badlun nada, dan talaqatul wajhi. Menahan diri dari mengganggu, tidak menyakiti. Yang kedua, mencurahkan kebaikan. Yang ketiga, bermuka manis ketika bertemu dengan saudara, dengan saudaranya kaum muslimin, yang ini akan memberikan efek, ya, dalam hubungannya, tidak menimbulkan salah paham, tidak menimbulkan buruk sangka, maka akan terjadilah dan terciptalah kebaikan yang sangat banyak di tengah-tengah kaum muslimin ketika mereka saling menghargai dan bermuka manis ketika bertemu, berhadapan satu dengan yang lainnya, apalagi mereka saling menyebarkan salam satu di antara mereka, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya, akhlak yang mulia yang diinginkan oleh Islam, ya, dan bagaimana kedudukannya di dalam Islam, ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia ini. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Masih ada waktu, mungkin kita bisa bersoal jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, bagi bapak ibu-ibu yang ingin bertanya, dikasih 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya hormati, saya ingin bertanya. Rasulullah itu menyatakan bahwa akhlakul karimah itu ada 4 dimensi. Dimensi pertama adalah akhlak perilakunya umat pada Allah. Yang tadi banyak diterangkan Ustadz bagaimana caranya itu. Yang kedua, akhlakul karimah itu hubungannya perilaku manusia dengan manusia. Dimensi kedua. Dimensi ketiga adalah hubungan manusia dengan binatang. Kucing yang kita punya itu, akhlak kita harus baik. Dan ketiga, kepada tumbuh-tumbuhan. Sekarang di Sumatera itu, Ustaz, banyak orang mau mengembangkan lahannya itu untuk kepentingan usahanya itu membakar hutan. Hutannya dibakar sehingga pesawat dari Lampung, dari Palembang, dari Jambi itu tertunda. Banyak penumpang yang terlantar di airport. Ini akhlakul karimah kayak apa macam begini. Dan sebagian besar itu orang muslim. Mohon Ustaz terangkan ini yang dimensi kedua yang barangkali kalau ini belum sempat mungkin minggu depan saya usulkan Pak Zainal, karena tiap minggu di sini akan ada tausiah. Saya mohon Ustaz menerangkan ini nanti biar akhlakul karimah kita lengkap 4 dimensi kata Rasulullah. Yang kedua itu mengenai darah tadi, saya kaget tadi. Menumpahkan darah muslim itu, ya Allah, gak bisa itu. Rasulullah mengatakan halnya darah muslim itu hanya 3. Ya. Yang pertama kisos, yang sekarang banyak dipraktekkan itu di negara-negara muslim. Orang kisos, tumpah orang muslim, yang bunuh orang muslim dibunuh. Kisos. Yang kedua yang halal dibunuh, ditumpahkan itu orang yang punya suami
wanita ini yang punya istri laki-laki melakukan zina, tumpah. Yang ketiga orang yang kafir, murtad ya. Yang tadi katakan Ustadz kafir atau Ustadz yang murtad. Gimana Ustadz itu? Mohon dilengkapi sekali lagi. Ya. Supaya akhlakul karimah kita nanti bisa lebih. Ya. Terima kasih Ustadz, mohon maaf ini pertanyaan saya. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Pada hakikatnya itu menambahkan dari apa yang kita bahas. Terima kasih, jazakallahu khairan. Ya benar, Islam bukan hanya mengajarkan berkaitan dengan akhlak kita kepada Allah, kepada manusia, tapi pun bagaimana perilaku kita kepada binatang sekalipun. Dan bagaimana pengarahan Islam kepada lingkungan. Islam yang paling duluan, yang namanya penghijauan dan seterusnya, Islam paling duluan sebelum yang lainnya bicara. Islam yang mengajarkan. Ya. Dan apa yang kita lihat dan terjadi ya di sebagian kota di negeri yang kita cintai ini berupa pembakaran hutan dan seterusnya, ini jelas adalah kesalahan yang sangat nyata dan itu adalah keburukan. Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar, tidak boleh membuat kemudorotan. Walaupun seorang itu dia yang punya tanah itu, misalnya punya hektaran, karena ingin dia bebaskan, dia bakar itu semua, walaupun itu tanah dia. Tapi itu akan menimbulkan mudorot, apalagi mudorotnya ini orang banyak, berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, maka sangat tidak diperkenankan oleh Islam, sangat tidak diperkenankan. Karena ini mudorot, ya, yang akan memudorotkan Islam dan kaum muslimin, orang banyak, hajat hidup orang banyak. Maka ini tidak menunjukkan akhlak yang baik, perilaku seperti ini. Walaupun itu punya dia, ya, walaupun itu punya dia sendiri tanahnya, apalagi itu bukan punya dia tanahnya, lebih jelek lagi, ya. Tapi terkadang itu dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan mereka, ya. Tapi ya itulah kenyataan yang ada, ya. Maka kalau kita kenal, kita nasihati mereka dengan baik, kita ajak mereka dengan kebaikan agar tidak berbuat seperti itu. Ya, mudah-mudahan keimanan mereka menggerakkan mereka untuk menghentikan perbuatannya. Ya, paling itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya kalau kita nggak mengenal, ya kita doakan kepada Allah agar Allah mencabut musibah yang menimpa kaum muslimin ini, ya. Ya, dan Allah SWT memberikan hidayah kepada para penyebab terjadinya musibah ini. Ya, mungkin itu yang bisa kita lakukan. Walhal memang benar sekali itu ada pembahasan yang tersendiri yang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk lingkungan bahkan terhadap binatang sekalipun, ya. Seperti itu, Pak. Terima kasih sudah ditambahkan. Kemudian yang kedua, masalah itu hadis Nabi SAW. La yahillu dami imri'in muslim illa bi ihda thalathin. Kata Nabi dalam hadis yang sahih dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 hal. Yang tadi, pertama karena masalah pembunuhan, dia membunuh darah tanpa hak, maka darahnya itu jadi halal. Kalau keluarga korban tidak mau memaafkan. Tapi kalau keluarga korban mau memaafkan, maka bebas. Kalau keluarga korban mau memaafkan tapi minta juga diat, minta denda, maka dia bisa bebas darahnya. Tapi dia bayar denda. Ya, tapi dengan sebab itu otomatis darahnya itu sia-sia karena dia membunuh tanpa hak. Kecuali keluarga korban memberikan pilihan yang lain. Karena diberikan hak bagi keluarga korban itu. Yang kedua yaitu orang yang memiliki istri atau suami, ya, memiliki suami kemudian dia berzina. Ya. Itu bisa halal darahnya, ya. Kenapa? Karena perzinahan seperti ini adalah perzinahan yang akan merusak tatanan masyarakat dengan kerusakan yang sangat besar. Kalau ada terjadi dari hubungan ini, lahir anak punya siapa ini? Statusnya masih suaminya, masih punya suami, dan seterusnya, statusnya masih punya istri, ya. Ini anak siapa nantinya? Ya. Kemudian juga yang kedua, orang ini orang yang telah Allah bukakan pintu yang halal. Orang yang telah Allah bikin pintu yang halal. Kan dia kan cuma meluapkan hawa nafsunya berapa lama paling?
dan dia bisa